Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mekanika Fluida Hidrolika 1 pada tahun 2022 ini. Kita selanjutnya akan membahas aliran pada saluran terbuka. Akan tetapi sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa semoga kuliah berjalan lancar dan kita semua diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan pertemuan sebelumnya yang mungkin menjadikan ganjalan bagi Anda dan juga bagi saya terkait dengan tulisan yang ada di buku, yaitu ini ya, ketika kita menghitung losis ini ada angka tiba-tiba 0,0313 sedangkan di depan itu 0,5. Itu sebenarnya dari mana? Nah, ini bisa saya jelaskan bahwa ini 0,0313 itu asalnya adalah dari sini. V1 kuadrat sama dengan 0,0625 kali V2 kuadrat. Hingga di sini 0,5 itu diperoleh dari angka di sini 0,0313 diperoleh dari 0,5 ya, 0,5 kali ini 0,0625 kali V2 kuadrat. Nah, di sini 0,05 kali 0,0625 itu ketemunya adalah 0,0313. Jadi di sini rumusnya kita masuk ke sini. Ya, ini adalah dari sana. Mungkin itu. Jadi untuk yang kedua juga seperti itu. 0,0012 kali sekian kali V1 kuadratnya ini diganti dengan angka 0,006. 5 juga masuk ke sini, sehingga nanti ketemunya akan sama 0,0075. Coba dicek silakan, berarti ke bawahnya akan seperti itu, sama itu. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini. Di sini juga ada rumus, yaitu V2 kuadrat per 2G. Kok ini isinya 3/11? Ya, ini kemarin ada yang tanya. Memang di sini ada kesalahan ketik, yaitu ini mestinya bukan 11 tapi ini 2,291 ya, 2,291. Ini angka ini kemudian kita pindah ke bawah ke sini. Nah, ini jadi ini angka yang salah ya, yang salah harusnya itu ini salah, ganti 2,291, ini diganti 2 kali 9,81. Jadi yang betul berarti ini juga salah semua, dan hitungan di buku ini sampai ke bawah itu ya bisa dibetulkan ya, karena itu terjadi kesalahan, mungkin kesalahan ketik yang tidak disengaja. Baik saja, kita lanjutkan untuk membahas mata kuliah berikutnya, yaitu satu lagi. Kemudian untuk ketinggian di sini ini 2,976 dan seterusnya, ini 2,959 itu harusnya di sini juga ini ya, kita cek di sini. Nah, ini angka 2,2959 itu harusnya ini juga mulai dari ini, dari 2,959, karena kalau dari 2,059 itu tidak ada di atas. Jadi ini ada kesalahan juga. Dan yang ke bawahnya 1,53 ini juga ya, tentunya
tidak ada lanjutannya. Baik, seperti itu teman-teman, dan selanjutnya kita akan membahas aliran pada saluran terbuka. Apa yang dimaksud dengan aliran pada saluran terbuka? Yaitu adalah di mana adanya saluran buatan, bukan saluran alami, yang penampang dan alirannya seragam dengan persamaan energinya sepanjang saluran adalah dianggap tetap seperti sebesar Y plus 2 kuadrat per 2G. Ya, ini bisa saya contohkan di salah satu video yang saya dapatkan. Nah, ini bisa saya jelaskan model aliran itu ya. Jadi di sini itu ada aliran, namanya itu aliran seragam, uniform flow, yaitu aliran yang tetap semua. Jadi jaraknya dari Y, jarak Y nya itu tetap, dari atas permukaan tetap, kemudian kecepatannya juga tetap, dan sudut kemiringannya juga konstan atau tetap. Itu namanya aliran uniform atau aliran seragam. Dan ada aliran tak seragam, non uniform flow, apabila yaitu kebalikan dari aliran seragam. Jadi kedalamannya aliran ini berbeda-beda di sepanjang arah alirannya. Itu juga kecepatan rata-ratanya. Nah, aliran tak seragam juga masih dibagi menjadi dua, yaitu aliran berubah cepat atau RFVF, rapidly varied flow. Ya, disebut demikian jika ke dalam alirannya berubah dengan sangat cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Dan aliran berubah beraturan atau GVF, atau gradually varied flow, ini karena ke dalam alirannya itu berubah dalam jarak yang panjang. Nah, ini yang sebelah kiri ini uniform flow atau aliran seragam, yang sebelah kanan adalah aliran tak seragam atau non uniform flow. Ini kalau kita gambarkan di grafik sebelah kanan ini adalah gambaran dari semua aliran itu. Yang pertama ini uniform flow, ini sama konstan ya, dari atas ke bawah konstan, tapi sampai di sini itu ada gradually varied flow. Itu berubah dengan cepat karena dia akan segera berpindah atau terjun. Di sini ini adalah gradual flow, dan yang di sebelah kanannya ini RF flow, RVF atau berubahnya itu cepat. Oh ya, maaf. Jadi yang di sini itu berubahnya masih lambat dengan jarak yang cukup panjang. Kemudian kalau ini ya, ini berubah dalam yang berubah tapi jangkanya lama. Dan yang cepat tuh ini pas terjunnya. Nah, pas terjunnya ini menjadi perubahan yang cukup cepat. Itu namanya rapid. Kemudian setelah stabil, dia akan berubah, akan menjadi GVF lagi atau gradually varied flow, yaitu berubahnya lama dengan jarak yang panjang. Terus ini adalah normal kembali, uniform flow, tidak berubah lagi. Itu adalah penjelasan dari jenis aliran. Dan kita kembali ke materi. Ya, ini untuk rumusnya sendiri, yaitu Y plus 2 kuadrat per 2G jika aliran sepanjang saluran tetap. Itu yang uniform ya. Oke, kemudian untuk menghitung kecepatan pada aliran terbuka, kita menggunakan rumus Manning atau Cauchy ya, rumus Manning atau Cauchy yang persamaannya sebagai berikut. Ini ya, V sama dengan, ini rumus Manning, V sama dengan super N kali R pangkat 2 per 3 kali S pangkat setengah. N adalah angka Manning, R radius hidrolik dengan rumus A per P. Jadi A itu adalah luas, kemudian P nya keliling basah. Jadi luas basah itu misalnya ini sebuah saluran. Jadi A di sebuah saluran segi 4,
Untuk luasnya itu berarti misalnya ini B, ini H, A sama dengan B kali H. Sedangkan untuk keliling basanya itu adalah H tambah H kali B atau B plus 2H. Jadi kalau yang keliling itu ya yang ini, yang ya kena samping-sampingnya ini keliling gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi berikutnya. Ya, sedangkan rumus Cauchy adalah V sama dengan C. Nah, untuk S ini kemiringan saluran muka air. C kemiringan itu seperti ini. Ini kan saluran miring, dia setiap X meter ini Y meter. Jadi semakin miring itu X-nya semakin tinggi. Ini salurannya, kemiringan. Sedangkan rumus Cauchy adalah V sama dengan C kali R akar R kali S. C itu sendiri adalah angka Cauchy. Jadi Cauchy ini adalah yang menemukan, jadi pendahulu kita atau leluhur kita ya, yang menemukan leluhur teknik sipil. Kemudian C ini adalah angka yang ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan jenis atau bahan ya, bahan dari medan atau bahan pipanya atau salurannya. Di sini misalnya kita baca very smooth surface, permukaan yang lembut. Ini ada gelas atau plastik atau metal itu nilainya 0,010. Nih mendingnya ya. Kemudian di sini ada bahan dari karet, ini 0,017. Jadi biasanya sudah ditentukan di soal untuk apa ini namanya, kekasaran permukaan. Jadi mending itu karena kasarnya, kekasaran permukaan. Kita langsung ke contoh soal. Hitung debit yang melewati aliran pada saluran dari tanah yang penampang lintahnya seperti gambar di bawah ini, dan kemiringan salurannya adalah 0,0004. Kita disuruh menghitung debitnya dari saluran yang ada di bawah ini. Diketahui saluran itu dengan kemiringan sekian ya, miringannya gini, jaraknya 1,5, ini 3 meter. Kemudian jarak samping ini namanya, atau dinding penahan samping itu 1,5. Ini namanya itu freeboard. Itu tambahan kurang lebih ya setengah meter biasanya ya. Tapi ada juga ada tabelnya nih, kalau tinggi berarti ini lebih tinggi lagi. Kemudian ketinggiannya 1 meter. Ini ada air di sini yang mengalir. Baik, kemudian kita geser lagi. Untuk penyelesaiannya adalah rumusnya kita gunakan. Pertama cari debit dulu. Q sama dengan A kali V. Berikutnya digunakan juga rumus kecepatan aliran, yaitu V sama dengan 1/n kali R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. Ini menggunakan Manning, teori Manning. Saluran tanah bersih N sama dengan 0,02
penambang dan aliran saluran terbuka. Seragam, maka kemiringan permukaan air sama, yaitu S sama dengan 0,0004. Ada di soal tadi. Jadinya hitung luas penambang saluran A. Jadi belum hitung penambang salurannya, maka A sama dengan 3 plus 6 meter bagi 2 ya, karena ini jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi, ini rumus trapesium. Sisi sejajarnya kan 3 sama 6 tadi ya. Ini kan, ini 3 meter, itu berarti ini yang atasnya itu 6 karena 3 tambah 1 tambah 1, 6 meter. Itu baik. Selanjutnya kita hitung lanjutannya. Ketemu angka ini kali 1 kan tinggi, ini tinggi, ini B, ini B, itu ke atas. T sama dengan ketemunya 4,5 meter persegi. Hitung radius hidrolik atau R. Radius hidrolik itu rumusnya adalah P sama dengan 3M plus 2 kali akar 150 kuadrat plus 1. Nah, ini berarti ini kalau kita lihat S ya. Ini kan P 3 meter plus 2, ini kan gini. Sudah dilihat gambarnya ya, naik turunnya. Ini kan 1,5, ini 3, ini 1,5. Terus ini tingginya 1 meter. Jadi ini ada 3 itu, ini 3 plus 2 yaitu 3 plus 2 kali akar 1,5 plus 1 kuadratnya. Ini untuk 1,5 plus 1 itu berarti ininya, ini rumus kemiringannya ya, sama dengan 6,606. Jadi radius hidrolik itu P nya atau perimeternya 3 plus 2 kali ini, 2 kali miring ini ya, maksudnya ini 2 kali itu, 2 kali garis miring. Ini kan mencarinya itu sama dengan akar 1,5 kuadrat plus 1 kuadrat. Satunya ya, ini lebar atas, ini 1,5 itu lebar bawah, itu yang segitiga. Maka ketemulah 6,606. Kemudian R itu jari-jari hidrolik atau radius hidrolik, itu adalah A per P. A kan luas, ini sudah dihitung, 4,5 bagi dengan 6,606, maka ketemunya itu 0,681. Sekarang sebelum hitung debit, hitung dulu kecepatan aliran. Nah,
Nah, kecepatan aliran dihitung dengan V sama dengan 1 per, ini rumus Manning ya, Manning. V sama dengan 1 per N itu ke jenis bahkan konstanta Manning kali 0,681, itu tadi dihitung R nya. Ya, 0,681 pangkat 2/3 kali 0,0004 sepakat setengah, itu kemiringan, jadinya 0,0774. Nah, sekarang baru kita bisa menghitung debit atau Q, yaitu Q sama dengan A di atas ini kali V ya, jadi ketemunya itu adalah 3,843. Baik, itu cara menghitung untuk dengan rumus Manning dan permukaannya trapesium. Kalau permukaannya itu persegi ya ini lebih gampang lagi, karena untuk P nya tinggal 2H, 2 kali tinggi ditambah B. Kalau lingkaran bagaimana? Kalau lingkaran nanti ada sudut yang digunakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis aliran pada saluran terbuka. Ini kita menggunakan teori pada yang tadi saya sampaikan, yaitu jenis permukaan, kemiringan, dan kecepatannya perubahan. Menurut Freud, jenis-jenis aliran pada saluran terbuka itu ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah subcritical flow atau subkritis, dimana bilangan Freud kurang dari 1. Critical flow atau kritis itu dimana Freud sama dengan 1. Supercritical flow atau aliran superkritik itu jika bilangan Freud lebih dari, jadi nanti hanya cek dari sini kita sudah tahu jenis-jenis aliran pada saluran terbuka, mana Freud adalah rumus sebagai berikut: sebuah bilangan atau angka dengan rumus Fn sama dengan V per G akar G kali Y. Y nya itu adalah kedalaman aliran atau terjunannya itu. Di luar pendapat Freud, ada yang membedakan jenis aliran dengan 1 aliran laminar, 2 aliran turbulen, aliran tak beraturan, dan aliran beraturan. Juga ada yang menyebutnya dengan istilah uniform flow. Jadi itu sama ya tadi yang saya sampaikan itu di awal di gambar ini. Ini ya, ini uniform flow. Rapid flow bisa di skip lagi nanti, atau bisa digeser lagi videonya kalau kurang jelas. Nah, di sini ada salah satu contoh menggunakan teori di atas. Nah, jadi kalau dari soal di atas itu, apakah jenis aliran yang terjadi pada saluran di atas? Penyelesaian rumus Freud ya, Fr sama dengan V per akar G kali Y. V nya akan ketemu 0,074, Y nya 1 meter. Hitung bilangan Freud. Ya, dengan rumus itu maka kita masukkan angkanya V per akar G kali 1 sama dengan 0,245, lebih kecil dari 1. Karena jenis aliran itu kurang dari 1, maka disebut dengan aliran subkritik atau masuk kategori aliran subkritik. Untuk seperti itu teman-teman, untuk loncat air ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya.
yang akan datang dengan nanti kita akan lebih banyak lagi di contoh soal ya. Baik, kira seperti itu untuk video yang bisa saya sampaikan. Silakan belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan atau videonya, nanti kita lanjutkan dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.